Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di JPD Channel bersama gue Teddy. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Dan seperti biasa gue ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah klik video gue. Semoga cita-cita teman-teman yang ingin pergi ke Jepang dapat tercapai ya. Dan di video kali ini gue ingin sharing kepada teman-teman yang sudah memutuskan untuk mengikuti program sekolah bahasa Jepang. Namun untuk teman-teman yang tidak memutuskan untuk program ini, jangan khawatir ya, karena masih banyak program-program lainnya seperti Tokutei no. Lalu ada program internship seperti teman-teman yang sedang kuliah jurusan bahasa Jepang, itu ada program internship. Lalu ada program Kaigo. Lalu untuk teman-teman yang sudah lulusan sarjana, teman-teman juga bisa langsung mendaftar atau mencari pekerjaan di Jepang. Namun tentunya tidak mudah ya guys ya. Teman-teman harus bisa berbahasa Jepang dahulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah memutuskan untuk mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini, gua bakal cerita atau sharing kepada teman-teman langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini. Namun untuk teman-teman yang belum nonton video gua ini, lebih baik tonton dulu video gua sebelumnya ya. Di situ ada keuntungan dan kerugian mengikuti program sekolah bahasa Jepang, pendapatan dari Arubaito, lalu pengeluaran selama mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini. Oke guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke videonya. Namun gua ingin ingatkan kepada teman-teman, perhatikan baik-baik untuk prosedurnya ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali yang harus teman-teman lakukan, entah itu dari teman-teman sendiri dan dari pihak penjamin ataupun orang tua ya teman-teman. Oke guys, lanjut saja ke videonya. Check this out. Oke guys, setelah masuk ke video, di sini gua nggak langsung masuk ke topik ya guys ya. Di sini gua ingin ngepastiin teman-teman apakah benar ingin pergi ke Jepang. Coba lihat dulu deh guys. Di sini gua punya data 2 tahun yang lalu. Bahkan dari tahun lalu sendiri yens itu sangat sulit untuk menembus di atas 120 yen teman-teman. Di sini ya, yen tuh terus menurun, bahkan untuk kurs yen hari ini 107 ya teman-teman ya. Dan bahkan untuk di tahun berikutnya dari 2024 sampai 2007 di sini ada perkiraan ya guys. Yang namanya perkiraan itu nggak tentu benar ya guys ya. Namun di sini ada perkiraannya yen bakal terus menurun dari tahun ke tahun guys, bahkan di tahun 2025 itu sampai 80 yenan ya guys ya. Dan untuk temen yang sudah ingin benar-benar mematangkan untuk pergi ke Jepang melalui program sekolah bahasa Jepang, dan di sini gue ingin sekali lagi menginformasikan guys ya, siapa tahu ada teman-teman yang cuman ingin coba-coba bagaimana sih program sekolah bahasa Jepang itu. Di sini untuk program sekolah bahasa Jepang itu untuk teman-teman yang ingin coba itu ada short stay visa ya. Di sini cuman 1 minggu sampai 3 bulan. Lalu 6 bulan sampai 2 tahun. Dan di sini untuk teman-teman yang ingin mendaftar di bulan Januari atau 1 tahun setengah, biasanya 1 tahun 3 bulan, itu teman-teman harus mengumpulkan dokumen itu dimulai dari bulan Juli. Lalu untuk teman-teman mengikuti program jangka panjang April, biasanya 2 tahun programnya, itu teman-teman harus mendaftarkan dokumen mulainya dari September atau Oktober. Lalu untuk teman-teman yang mendaftar di bulan Juli, biasanya programnya 1 tahun 9 bulan, itu teman-teman mulai mendaftarnya itu dari bulan Januari atau Februari. Lalu teman-teman yang mendaftar dari bulan Oktober 1 tahun 6 bulan itu dimulai dari bulan Maret atau April. Oke guys, jadi setelah teman-teman menentukan berapa lama program yang akan dipilih, di sini langkah berikutnya untuk persyaratan yang pertama yaitu teman-teman telah mengikuti pendidikan resmi di Indonesia selama 12 tahun, mulai dari SD sampai SMA. Lalu pertanyaan yang muncul, Bang, apakah paket C bisa mengikuti program bahasa Jepang ini? Jawabannya bisa guys, jadi tenang aja ya guys ya. Lalu persyaratan kedua yaitu teman-teman lulus sekolah terakhir kurang lebih atau maksimal 5 tahun.
Lalu jika teman-teman setelah lulus lebih dari 5 tahun, itu kemungkinannya kecil guys ya. Kecuali teman-teman bisa membuktikannya, contohnya teman-teman setelah lulus itu kerja. Nah, setelah kerja, lalu teman-teman ingin mendaftar nih pada saat kerja. Nah, teman-teman harus membuktikannya itu dengan paklaring atau surat bahwa teman-teman bekerja di perusahaan tersebut ya guys ya. Dan di sini langkah berikutnya yaitu ada 13, kurang lebihnya 13 atau lebih mungkin ya guys ya. Tiap LPK itu berbeda-beda ya guys ya. Namun di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman, siapa tahu teman-teman bingung ya untuk memperhatikannya atau memahaminya. Di sini poin nomor 1 itu formulir pendaftaran. Nah, dari sini biasanya dari pihak LPK ya guys ya. Di sini jadi nanti teman-teman harus mengisi dokumen seperti itu untuk formulirnya. Lalu jelas ijazah terakhir itu baik SMA, paket C atau yang kuliah D3 atau S1 ya guys ya. Lalu di sini raport atau transkrip nilai atau mungkin kalau misalkan kuliah juga IPK kayak gitu ya guys ya. Lalu yang keempat di sini ada fotokopi paspor. Nah, untuk teman-teman yang belum punya paspor, lebih baik teman-teman membuatnya dulu ya guys ya, karena kalau nggak ada paspor teman-teman nggak akan bisa berangkat ya guys ya. Lalu poin nomor 5, di sini sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal N5. Bagaimana untuk teman-teman yang belum punya sertifikat? Jawabannya tenang aja guys, nggak apa-apa guys, karena di sini untuk poin nomor 5 ini bisa digantikan dengan poin nomor 6. Nah, di poin nomor 6 ini itu surat keterangan belajar bahasa Jepang minimal 150 jam bagi yang belum memiliki sertifikat N5. Jadi di sini biasanya pihak LPK itu memfasilitasi ya teman-temannya, sebelum berangkat ke Jepang mereka memfasilitasi untuk teman-teman belajar bahasa Jepang di kelasnya. Jadi setelah mendaftar teman-teman akan difasilitasi untuk belajar bahasa Jepang ini gitu guys. Nah, lalu poin nomor 7 surat keterangan kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja. Nah, jadi untuk teman-teman tadi, untuk yang sudah lulus SMA misalnya atau paket C atau yang sudah lulus kuliah, itu teman-teman misalkan bekerja, dan untuk di sini poin nomor 7 ini makanya dibutuhin ya guys ya, yang namanya paklaring. Lalu poin nomor 8 di sini surat keterangan kegiatan jika ada masa kosong. Lalu di poin nomor 9 yaitu pas foto. Lalu di poin nomor 10 fotokopi dari kakak. Lalu di poin nomor 11 ini nih guys, biasanya ini sudah berhubungan dengan pihak sponsor dan biasanya ini orang tua ya guys ya. Dan di sini surat keterangan kerja SIUP atau penanggung biaya. Itu biasanya orang tua. Lalu di poin nomor 12 ini SPT tahunan. Jadi pendapatan orang tua atau sponsor selama 1 tahun ini berapa sih guys? Dan di sini untuk nomor 13-nya yaitu surat referensi bank dan rekening koran penanggung biaya. Itu jadi biasanya untuk dokumen ini itu biasanya butuh rekening koran guys untuk mendaftar. Dan di sini juga biasanya butuh deposit ya guys ya, itu tergantung LPK biasanya dan juga tergantung dari sekolah atau lokasi yang dituju. Biasanya 100 sampai 150 juta guys. Oke guys, jadi prosedur selanjutnya yaitu pihak LPK akan mengirim dokumen yang sudah teman-teman isi kepada pihak sekolah yang ada di Jepang. Dan di sini pihak sekolah menerima dokumen yang sudah dikirim dari pihak LPK. Lalu di poin nomor 4 ini guys, biasanya pihak sekolah itu biasanya suka memilih-milih ya guys ya. Contohnya seperti dari keuangan mungkin ya guys ya. Karena gue sendiri sebenarnya kurang tahu. Namun gue dengar-dengar katanya pihak sekolah juga seperti itu guys. Ada yang memilih-milih, ada yang menolak jadi akhirnya guys seperti itu. Jadi ada kemungkinan ditolak dari pihak sekolah tersebut juga kemungkinannya ada guys. Nah, namun untuk teman-teman yang sudah diterima dari pihak sekolah, lalu biasanya pihak sekolah itu mengirimi dokumen tersebut ke imigrasi yang ada di Jepang. Lalu SOE bakal terbit dan nantinya SOE itu akan dikirimi ke LPK yang ada di Indonesia, tempat teman-teman untuk mendaftar sekolah bahasa Jepang tersebut. Dan setelah COE teman-teman peroleh, nanti teman-teman akan membuat visa.
Oke guys, syarat untuk membuat visa di sini yang pertama teman-teman harus mengisi formulir permohonan visa. Lalu paspor asli ya guys ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang belum punya paspor, di sini teman-teman dapat membuatnya yaitu ketika teman-teman menunggu COE datang ya guys ya. Lalu yang ketiga fotokopi KTP, yang keempat pas foto terbaru ukuran 45 ke 45. Lalu di foto studio dan diambil 6 bulan terakhir ya guys ya dengan background putih. Bukan hasil editing. Lalu yang kelima COE asli dan fotokopi ya guys ya. Dan di sini adalah rangkaian yang teman-teman sudah lakukan dari awal sampai teman-teman menunggu visa terbit ya teman-teman ya. Dan di sini langkah berikutnya itu membeli tiket. Nah, untuk tiket pesawat ini, teman-teman jangan sampai membelinya sebelum COE datang. Setelah COE datang, teman-teman baru boleh membeli tiket pesawat karena akan sayang ya guys ya ketika teman-teman sudah membeli tiket pesawat namun COE-nya tidak terbit. Nah, jadi angka baiknya ketika COE terbit baru teman-teman membeli tiket pesawat ini. Dan pada akhirnya teman-teman akan siap berangkat ke Jepang ya guys ya. Selamat. Oke guys, jadi itu tadi cara untuk mendaftar program sekolah bahasa di Jepang. Bagaimana, cukup banyak bukan dokumen yang harus teman-teman kumpulkan? Ya memang cukup banyak guys ya, namun memang harus seperti itu guys. Dan semoga video yang gue buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman lebih memahami bagaimana cara untuk mendaftar program sekolah bahasa Jepang ini. Dan untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman dapat langsung chat ke Instagram gua. Nanti gua taruh nickname-nya di kolom deskripsi. Dan video yang gue buat hari ini mungkin cukup sampai di sini ya guys ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bantu like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.